Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lentera Sunyi bersama saya Jojo. Apa kabar teman-teman semua? Aku harap kalian dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada dan dimudahkan segala urusan kalian semua. Di part sebelumnya, diceritakan Sena dan kawan-kawannya mendaki gunung merbabu dengan penuh teror dari gangguan makhluk halus. Dan mereka nggak mengerti apa sebab mereka diganggu sampai seperti itu? Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung saja kita simak ceritanya. Singkat cerita, sampailah Sena dan kawan-kawannya ini di puncak Sarif Gunung Merbabu di saat matahari telah tinggi. Di bawah terpaan matahari itu, perbekalan mereka semua telah habis. Dan Sena pun berinisiatif mencari pendaki lain di Gunung Merbabu, sekedar minta bantuan air dan makanan. Sena terus mencari hingga tiba di depan jembatan setan, yaitu jalan setapak yang panjang di sisi kanan dan kiri jurang yang dalam. Disitulah Sena ketemu dengan 5 orang pendaki yang akan menuju puncak. Mereka memberi 3 botol air dan 7 bungkus mie instan. Setelah menghabiskan waktu 3 jam di puncak, akhirnya mereka pun turun gunung. Di perjalanan turun, ketika sampai di pos 3, waktu kemarin ada jalur yang mentok ke jurang. Di situ ada makhluk berbulu hitam. Sosok itu begitu jelas mendekam di sela-sela semak dengan sesekali menyamarkan wujudnya yang tiba-tiba muncul dan menghilang. Buset, dah siang-siang gini nongol juga, batin Sena. Sena cuma bisa pasrah dan terus melangkah untuk turun gunung. Di saat lagi hujan, dia sempat nengok itu makhluk masih ada apa enggak. Dan ternyata makhluk itu masih ada di tempat semula. Dan selama perjalanan turun, mereka sering ditimbukin kerikil, tanah, tapi anehnya nggak ada orang atau sosok yang nimbuk. Tora bilang, "Woi, lo kondisi begini masih sempat bercanda, main timbuk-timbuk tanah. Pasti paling belakang nih, si Sena." Sena bilang, "Bukan gua woi, gak sempet nunduk ambil tanah." Tiba-tiba, Ipul bilang, "Woi, suara apaan tuh?" Terdengar suara erangan yang terasa berat dan mengaung. Sena langsung bilang, "Woi, lari woi." Mereka pun semua lari, sampai ada yang terpleset, panik, takut campur aduk dikala Sena teriak lari. Setelah berselang lama turun, akhirnya pun mereka sampai di dekat di pos 2. Mereka menuju ke tenda dan menemukan Mas Ilham dan Bang Lutfi sedang enak-enakan ngopi. Mas Ilham bilang, "Diganggu terus ya kalian." Si Nanang bilang, "Sampai gila gua mas." Joko bilang, "Lain kali gua gak mau dah kalau ke gunung yang angker kayak gini." Sena bilang, ini gunung gak ada angker-angkernya coy." Lalu, setelah beberapa saat istirahat dan ngobrol, Mas Ilham pun ngajak mereka untuk muncak lagi jam 3 sore nanti ke Genteng Songo. Mereka sebenarnya capek, bukan capek tenaga, tapi karena gangguannya. Hal yang aneh-aneh saat siang hari aja banyak, apalagi sampai malam. Namun, akhirnya mereka setuju karena Mas Ilham bilang, apapun rintangannya, harus dilewati demi menggapai puncak. Sena nanya sama Mas Ilham, "Mas, jerigen air yang semalam mana?" Jawab Mas Ilham, "Jerigen air semalam itu diminum Gendruwo." "Kenapa sih mereka gangguin kita mas?" tanya Sena. "Lagian kalau mau minum,
Di situ kan ada air pipa dari paralon. Mas Ilham menjawab, saya juga nyari tahu kenapa kalian digangguin terus. Lanjut, makanan pun dihidangkan. Pas lagi enak-enakan makan, tiba-tiba tanpa ada angin, tanpa ada badai, tenda rubuh. Bruk. Mas Ilham cuma bilang, udah nggak apa-apa, nanti bisa dibangun lagi. Sena yang kesal diganggu terus, dia putuskan membangun tendanya sendirian dan setelah itu masuk tenda dan tiduran sambil mikir, kenapa kok diganggu terus? Lagi mikir kayak gitu, tiba-tiba dia nyium bau busuk yang sangat-sangat menyengat. Mas Ilham bilang, Sen, keluar dari tenda Sen. Si Malik bilang, Sen, itu di sebelah lo ada cewek, mukanya, idih. Ipul bilang, anjir, itu apaan lagi ya Allah? Sena pun bingung dan dia terus nengok. Spontan Sena pun bilang, setan, sialan lo ya. Itu setan mukanya hancur parah, mata meler di mana, mulut menganga lebar, keluar darah dari hidung, pokoknya berantakan. Sena pun bergegas keluar dari tenda sambil menitikan air mata. Mas Ilham bilang, usahain bareng-bareng terus Sen. Sena pun diam aja. Yang ada di pikiran dia hanya bagaimana cepat-cepat untuk pulang. Tiba-tiba Indra pingsan lagi. Indra sudah berulang kali pingsan di pendakian ini, yang membuat Sena bingung mengapa Indra terus-terusan pingsan. Tiba-tiba Mas Ilham ngomong, kayaknya saya tahu. Apaan Mas? Sahut Nanang. Lihat saja, pasti bakal terungkap, jawab Mas Ilham. Matahari semakin naik. Sena memutuskan masak buat makan siang. Pada akhirnya si Indra sadar setelah dirawat Mas Ilham, dan mereka pun makan siang. Siang itu mereka ngobrol-ngobrol, makan-makan, isi tenaga dan sholat zuhur. Selesai sholat, Mas Ilham kembali bertanya, gimana? Mau muncak lagi nanti jam 3? Semua pun setuju untuk muncak, kecuali Ipul dan Joko. Akhirnya, Mas Ilham pun nyuruh semuanya untuk menyiapkan peralatan summit. Sen, bawa kompor. Iya mas, jawab Sena. Sena pun bawa carrier tas gunung yang berisikan logistik makan dan minum. Takut kayak kemarin yang kehabisan perbekalan. Waktu terus berjalan dan udah tiba jam 2:30 sore. Mas Ilham pun memutuskan untuk berangkat. Setelah berdoa, mereka pun berangkat ke puncak. Mereka berharap dengan ikutnya Mas Ilham gak ada lagi kejadian-kejadian serem kayak muncak kemarin. Di sini Mas Ilham sebagai leader dan Sena sebagai sweeper. Di dalam perjalanan, mereka cuma mendapati gangguan-gangguan kecil, seperti ditibungi tanah dan tiupan-tiupan kecil di telinga. Tiba-tiba, carrier yang dibawa Sena menjadi berat, kayak ada sesuatu di tas itu. Sena pun bilang, Mas, berhenti sebentar mas, capek mas. Saat Mas Ilham nengok, wah, di tas kamu ada yang numpangin tuh Sen. Namun, tas menjadi enteng kembali saat Mas Ilham komat kamit baca doa. Ternyata tas carrier punya Sena ditumpangin sama jin buntung yang enggak punya kaki. Sena pun minta pada Bang Luffy untuk gantian bawa tas. Perjalanan pun terus dilanjutkan sampai pos-pos terlewati hingga akhirnya tiba di pertigaan puncak. Setelah melewati jembatan setan, mereka mengambil rute ke kanan dengan arah Genteng Songo. Pengalaman saya sewaktu akan melewati jembatan setan ini, di awal trek sebelah kiri ada makam yang terlihat nisan dari kayu. Yang kabarnya saat itu ada pendaki yang tewas kena hipo di tempat itu. Mereka mengitari bukit kecil dan melihat sabana yang begitu luas dan indah. Melewati tebing undur rantai, dan akhirnya mereka pun sampai ke puncak Genteng Songo. Di sana, mereka terharu saat melihat lautan awan di puncak yang tersaji di depan mereka. Mereka pun foto-foto
selfie sana-sini, menikmati pemandangan dari puncak Gunung Merbabu. Terlihat kota Magelang di barat dengan ufuk senja yang memerah, sedang redup lampu kelap-kelip di sebelah timur, kota Salatiga dan Boyolali. Ngobrol ngalur ngidul sembari ngopi dan masam instan. Suasana yang begitu sunyi dan damai, dan terasa hawa dingin mulai menyelimuti. Setelah selama kurang lebih 1 jam di puncak, mereka pun sepakat untuk turun jam 6 sore. Kondisi saat itu sudah mulai gelap. Sena merasa tenang karena ada Mas Ilham. Tapi rasa tenang itu seketika hilang saat dia melihat sosok berlari kencang di tengah-tengah kabut. Sosok itu pun hilang di pekannya kabut. Yang membuat penasaran adalah jalur di trek berbatu dan turunan curam, tetapi sosok itu seperti terbang tak menyentuh tanah. Hari semakin gelap dan gangguan semakin banyak. Kupluk Sena ditarik-tarik dari belakang oleh sesuatu yang Sena pun gak tahu siapa yang narik. Padahal dia yang paling belakang. Dia sweeper. Sena pun meminta Mas Ilham untuk mulai berhitung dari paling depan sampai paling belakang. Sena khawatir ada personilnya yang tertinggal, dan pastinya dia pengen tahu siapa yang iseng di belakang Sena yang menarik-narik kupluknya. Mulailah mereka berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Suara lirih dan parau terdengar. Sena pun kesal mendengar hal itu, sembari teriak, "Setan alas!" Setelah malam tiba, Sena dan kawan-kawannya memulai perjalanan untuk turun gunung. Begitu pula banyak gangguan yang menyertai mereka. Sena pun berpikir keras, ada apa ini? Apa yang mereka inginkan? Salah kita apa? Pikiran itu terus mengganggu Sena, seolah-olah ada sesuatu yang tak beres di pendakian ini. Dengan sisa-sisa semangat, mereka terus berjalan tanpa menghiraukan gangguan yang ada. Hingga akhirnya mereka sampai di pos perbatasan kabupaten. Nah, di sini mereka melihat api melayang seperti orang nanjak bawa obor. Lalu Mas Ilham bilang, "Woi, panas banget itu." Itu api sebesar kepala lewat di atas mereka terbang. Sena emosi dan berkata, "Lama-lama gua lawan juga nih setan." "Sena, sabar Sen." Mas Ilham pun berulang kali mengingatkan Sena untuk bersabar. Dan benar juga, panas pati itu pun sekedar lalu lalang hingga akhirnya hilang di balik pepohonan pinus. Sambil berjalan, Sena berusaha menahan kekesalan. Dia juga risih oleh suara-suara dan bisikan-bisikan di telinganya. Dan entah hal apa lagi yang bakal mereka temui di perjalanan nanti. Sampai tiba-tiba, prak! Tora kepleset jatuh dan menimpa si Adi. Gara-gara ini, kaki Adi jadi kesleo dan dia nggak bisa jalan. Saat itulah, bruk! Indra pingsan lagi. Galang juga mulai menunjukkan gejala hipo. Dia pun dipeluk Sena, Nanang dan Malik. Sedangkan Mas Ilham ngurus Indra yang lagi pingsan dan Bang Luffy mijitin si Adi. Dengan kondisi tim yang kacau balau seperti itu, lagi-lagi muncul sepasang wanita yang terbang di hadapan mereka sambil tertawa. Mereka pun seperti gak ada takut-takutnya lagi melihat dua Mbak Kunti tersebut, sebab tak mereka hiraukan. Tiba-tiba, wah, ini penyebabnya. Mas Ilham bilang begitu sambil nunjuk keris kecil dari tas lempangnya Indra. "Saya ngerasain energinya tadi sebelum kita naik, dan akhirnya terungkap penyebab kita diganggu dan mengapa Indra yang terus-terusan pingsan," kata Mas Ilham. Sena nanya, "Ini keris apa Mas?" "Saya nggak tahu ini keris apa, tapi yang jelas ini keris pelindung. Tapi keris ini aneh, energinya seperti pudar atau entah gimana. Makanya saya nggak bisa ngerasain energinya. Tadi sebelum naik baru keluar energinya." Nanang pun kesal. Dia bilang, "Sial, lain kali gak gua ajak tuh anak."
Sena bilang, "Jangan gitu, Nang." Nanang pun menjawab, "Lu mikirlah, dari awal dia yang paling egois." "Ya udah, jangan emosi mulu. Kita urusin mereka dulu," jawab Malik. Galang dan Adi kini udah agak mendingan. Tinggal Indra yang belum sadar. Setelah sekitar 1 jam, Indra sadar. Nanang langsung emosi dan bilang, "Akhirnya si goblok sadar juga." Namun, dengan cepat ditenangin oleh Sena, agar jangan sampai di kondisi seperti ini terjadi konflik. Mas Ilham pun bertanya kepada Indra, "Indra, ini keris buat apa?" Nanang emosi. Ditanya jawab tolol. Laki-laki yang lain nyoba nenangin Nanang yang sudah sangat emosi pada Indra. "Jujur Indra, ini buat apa? Saya nggak akan marah sama kamu," kata Mas Ilham. Indra bilang, "Ini cuma buat pegangan aja Mas. Kata bapak saya buat jaga-jaga. Jadi semacam jimat lah. Justru dengan keris ini, kesannya kamu nantang Indra. Ibarat di pasar ada preman penguasa. Nah, kamu bawa preman lain. Pastilah terjadi konflik," kata Mas Ilham. Indra bilang, "Iya maaf Mas." Nanang yang emosi bilang, "Maaf aja nggak cukup bodoh. Gara-gara elo pendakian jadi begini." Indra pun balik emosi dan bilang, "Lo bisa nyantai nggak?" Sena pun melerai mereka. "Udah jangan pada ribut. Ntar nggak pulang-pulang kitanya." Mas Ilham pun berkata, "Ya udah, yang penting semua nggak apa-apa. Kalian sabar aja kalau ada gangguan lagi. Yuk jalan lagi. Kasihan si Joko sama Ipul tuh nunggu di tenda." Perjalanan menuju camp tenda kali ini dipimpin oleh Sena dan Mas Ilham sebagai sweeper. Selama perjalanan turun, banyak gangguan-gangguan seperti penampakan kuntilanak dan genderuwo, dan ada juga siluman monyet. Sena bilang, "Pokoknya jalan nunduk, lihat pijakan jangan celingak-celinguk." Nanang nanya, "Emang kenapa Sen?" "Anjir," Sena bilang, "kan udah gua bilang." Nanang lihat Mbak Kunti di sisi kiri, lagi di pohon nangkring. Dan Kunti itu tertawa. "Nih, Kunti gak ada takut-takutnya deket banget di sebelah gua," batin Sena. Semakin mereka berjalan, yang muncul semakin banyak. Sampai akhirnya mereka sampai di pos 2. Nah, di tempat itu mereka melihat banyak sekali tenda. Tapi anehnya, tenda-tenda itu seperti bentuk yang jadul, mirip bivak. Tenda terpal panjang yang sering buat anak-anak pramuka. Dan tenda-tenda itu kelihatan kusut dan lusuh, tetapi tak ada penghuninya. Mereka pun berjalan menuju tenda mereka. Saat mereka menuju camp pos 2, di antara pekatnya kabut, mereka melihat banyak sekali didirikan tenda. Tapi aneh, tenda-tenda itu kayak model bivak, tenda jadul, mirip seperti terpal kain yang dibentangkan tapi nggak ada penghuninya. Lalu, mereka menuju ke tenda mereka dan melangkah untuk membuka pintu tenda. Di situ mereka menemukan Joko dan Ipul sedang tidur. "Jok, lo ngapain?" tanya Sena. "Tidur gua. Kampret, gua digangguin mulu," timpal Joko. "Mana si Ipul kepo banget lagi," tambahnya. "Bukannya tenda rame, banyak tenda gitu," jawab Sena. "Mata lu buta, lihat no," balas Joko. Pas dilihat sama Sena, tenda-tenda yang tadinya banyak seketika itu hilang, kosong, dan hanya 2 tenda ya, tenda mereka sendiri. Melihat hal itu, Nanang kembali emosi pada Indra, tapi dengan cepat dilerai sama Bang Lutfi. Galang pun langsung masuk ke tenda karena dia kelihatan sangat kedinginan. Dan benar saja, malam itu Galang kena hipo. Dia sampai kencing di celana. Sena tampar mukanya Galang, tapi dia nggak sadar. Diajak ngomong malah ngelantur. Diminumin air panas, malah kebal kayak debus. Nafasnya dingin dan menggigil terus-terusan. Sena gantiin bajunya Galang yang kena kencing. Didobelin lagi bajunya Galang sampai 5 lapis. Dan dipakein sleeping bag sampai 3 lapis. Sena takut
Galang gak berhasil turun dengan selamat. Gak berapa lama, Galang terlihat sudah tidak menggigil dan dia pun tidur nyenyak. Tapi sekarang Adi yang menunjukkan gejala-gejala hipo. Tapi malah dipercandain sama Sena. Setelah memastikan Adi aman, Sena masak buat makan malam dan buat api unggun buat ngangetin badan. Semua makan kecuali Adi dan Galang yang tertidur. Mereka sholat lalu tidur. Tapi gangguan demi gangguan tetap datang bertubi-tubi. Sena sudah lelah menghadapi gangguan-gangguan itu dan berusaha untuk tidur. Dan tak berselang lama, Sena pun tertidur. Sampai akhirnya dia pun kembali terbangun karena Indra teriak-teriak. Indra sepertinya udah kena sasaran makhluk-makhluk penghuni merbabu. Nanang yang udah kesel dari tadi, dia bilang, "Mampus lo." Tono bilang, "Kalau mereka nampakin, kita juga lihat cuy." "Bener juga," balas Nanang. Sena pun kembali melanjutkan tidur dan sekitar jam 2 pagi, dia bangun lagi. Sena lihat Joko gak bisa tidur karena hawa yang benar-benar dingin sampai tembus sleeping bag. Mereka pun keluar tenda dan ngobrol-ngobrol sampai tiba-tiba, "Apaan tuh?" Gak taunya Kamil ngorok. Yah, kirain apa. Lalu mereka kembali ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, sembari tiduran di luar. Sampai tiba-tiba, "Anjir, apalagi tuh?" Celetuk Joko. Pakai nanya lagi. "Apalagi ya ketawanya kayak gitu?" Timpal Sena. "Ah, bodoh ah," jawab Joko. Setelah percakapan itu, tiba-tiba, ruak, tenda sebelah rubuh. Sena coba ngecek itu tenda, ditempati teman-temannya lagi tidur. Tapi aneh, tenda itu rubuh karena pasaknya kecabut. Gak mungkin angin yang ngelakuin ini, padahal pasak besi itu nancap cukup dalam. Semua pada bangun. Lalu Sena dan teman-temannya bangunin itu tenda, dan setelah selesai, semuanya masuk tenda lagi, kecuali Sena, Joko, dan Mas Ilham. Mereka ngobrol di luar tenda sambil ngemil dan ngopi. Sena mulai pembicaraan. "Mas Ilham, sampai kapan kita digangguin terus kayak gini?" Joko bilang, "Iya mas, sampai kapan? Saya ngeri kalau diikutin sampai Jakarta." Mas Ilham bilang, "Tenang aja, paling kita diganggu hanya sampai base camp. Mereka penghuni asli sini, gak mungkin mereka ngikut sampai Jakarta." Lalu Joko masuk tenda duluan karena dia nggak tahan hawa yang sangat dingin. Lanjutlah Sena dan Mas Ilham ngobrol. "Sena, kamu ketemu sama seorang kakek di Jogja?" tanya Mas Ilham. "Iya mas." Mas Ilham menjelaskan bahwa kakek itu adalah leluhurnya Sena, kerabat dari Pangeran Diponegoro. Dan Sena ada hubungan darah sama Gusti Pangeran. "Kok bisa tahu mas?" jawab Sena. Mas Ilham bilang kalau pas di base camp, ketika Sena lagi tidur, leluhurnya atau kakek-kakek itu muncul dan bercerita sama Mas Ilham. Mas Ilham hanya tersenyum dan Sena bengong seperti tak percaya. Masa gua ada silsilah keturunan yang ujungnya sampai dengan Pangeran Diponegoro? Sena melamun dan terus melamun sampai akhirnya Mas Ilham menyuruh Sena untuk masuk tenda. Dan di dalam tenda itulah Sena tertidur. Sinar matahari mulai menyinari mata Sena. Dia buka mata dan mendapati hari sudah terang. Di luar tenda, terlihat teman-teman Sena lagi masak. Galang juga sudah kelihatan sembuh dari hipo. Karena mau turun, mereka pun menghabiskan logistik untuk terakhir kalinya. Bisa dibilang saat itu makan besar lah. Setelah makan, mereka packing dan bongkar tenda dan siap-siap untuk turun. Selama perjalanan turun gunung, mereka tidak lagi mendapati gangguan-gangguan yang se-ekstrim seperti kemarin-kemarin. Paling-paling hanya suara-suara panggilan yang memanggil nama-nama mereka, tapi mereka acukan. Singkat cerita, sampailah mereka di base camp. Mereka istirahat 3 jam di sana, lalu mencatat mobil pick up untuk mengantar mereka sampai terminal Tidar Magelang. Sesampainya di terminal, Mas Ilham dan Bang Luffy berpisah dengan mereka.
Setelah itu, Sena dan rombongan naik bus ke jurusan Jombor Jogja. Dia pun memilih untuk duduk sendiri, dan saat bangun, kakek-kakek yang sempat bertemu pas berangkat kemarin sekarang ada di sampingnya. Kakek-kakek itu bilang kalau yang terpenting bagi Sena adalah Sena mendapatkan pelajaran dari pendakian kali ini. Dia juga bilang kalau Sena jangan pernah takut untuk melakukan perjalanan, agar dia tahu siapa dirinya sebenarnya. Kakek-kakek itu juga bilang dia akan selalu bersama Sena karena darah pangeran ada dalam diri Sena. Sena pun bengong mendengar itu, dan tak lama kemudian sosok kakek itu hilang entah kemana. Akhirnya, Sena dan kawan-kawannya tiba di terminal Jombor, dan dia pergi ke Malioboro sekedar belanja oleh-oleh dan nginep di situ. Pagi harinya, mereka menuju stasiun Lempuyangan untuk naik kereta ke stasiun Pasar Senen, dan usailah perjalanan si Sena dan teman-temannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.